Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi teringat catatan-catatan dalam buku saya yang mau ditulis tapi batal karena sebagian sudah saya tayangkan jadi konten YouTube. Tetap cerita dari Tanah Betawi yang kali ini berkisah tentang kegiatan seorang aktivis dan pergaulan, dan saya di ujungnya akan bercerita tentang langkahnya pergaulan seperti ini. Kisahnya, suatu ketika saya selesai memberikan ceramah budaya Betawi di puncak Kisora Bogor, baru teringat kalau saya ternyata diundang dalam sebuah acara hajatan anak seorang kawan lama. Usai pagi-pagi saya selesai mandi, saya ingat bahwa saya tidak bawa baju ganti yang layak untuk datang ke perhelatan resepsi pernikahan. Tapi pagi itu juga teman saya SMS agar saya hadir. Apa boleh buat, saya jalan ke Jakarta lewat naik angkot beberapa kali, tentu saja badan tampilan semakin kumuh. Sampai di tempat perhelatan, saya berdiri di luar tempat resepsi, artinya orang masih banyak, foto-foto dan sebagainya. Tapi nggak lama teman saya yang selesai berfoto ria melihat saya. Dia angkat tangan dan minta masuk. Saya bilang tidak dengan lambaian tangan menolak. Saya tunggu dalam artian, karena jauh tentu nggak bisa ngomong, tapi saya tunggu aja di depan. Gak lama teman saya turun, minta kepada kameramen stop dulu foto-fotonya. Akhirnya saya ngobrol, ngucapin selamat, dan teman saya mengajak untuk berfoto. Saya bilang nggak menjadi penting. Yang utama adalah saya gugur kewajiban datang pada undangan. Jadi saya berharap persahabatan kita tidak dirusak oleh kondisi penampilan saya. Akhirnya ngobrol beberapa menit, tiba-tiba MC memanggilnya kembali karena barangkali ada tamu penting yang minta foto bersama. Dia pamit dan mohon maaf, naik lagi ke panggung pelaminan. Gak lama ada orang datang membawa nampan, ada kopi dan kue-kue, sambil meminta agar saya masuk ke dalam dan makan prasmanan. Akhirnya di luar agak ke sudut ada meja kecil. Saya berdiri di sana sambil merokok, tapi jelas tidak mengganggu lingkungan. Saya makan dan ngopi, kemudian sambil melihat keadaan. Ternyata memang betul-betul saya hadir tidak dikenali, karena saya juga tidak banyak mengenal orang-orang yang hadir di sini, kecuali beberapa orang saudara dari pihak keluarga pengantin yang satu dua mengenal saya, mengucapkan salam dan bersalaman. Kemudian saya tunggu kira-kira 5 menit 10 menit, teman saya turun lagi, hampiri saya, kemudian minta rokok. Saya nyalakan juga rokoknya dan ngobrol, bercerita, karena kami berpengalaman dalam gerakan-gerakan ketika beraktivitas di jalanan. Dan dia minta maaf. Loh, saya bilang saya minta maaf karena saya sepertinya tidak siap untuk hadir di sini dalam artian tampilan.
Dia bilang, "Nggak gitulah, kita aktivis, orang harus diajarin kalau aktivis itu tidak berkaitan dengan performa." Ngobrol sana sini bercerita, dan tentu saja dia memaklumi kenapa saya tidak mau berfoto ria di panggung. Cukup lama saya ngobrol, kemudian dia nampaknya dari besan ingin berfoto dan ngobrol-ngobrol, dan sekalian saya pamit. Saya berterima kasih bisa hadir, dan saya mohonkan kepada Allah keluarganya yang berhajat ini dalam ridha Allah, pengantinnya mawadah, sakinah, warahmah. Setelah salaman dan perlukan, saya pulang menyusuri kembali nyari ojek online. Saudara sekalian, saya melihat ada kelangkaan hubungan pertemanan seperti ini. Banyak kali teman-teman aktivis, khususnya yang sudah jadi orang gede-gedean, hampir dan memang tidak pernah mengundang saya. Tapi tidak kecil hati, saya terlupakan di dalam pikiran dan hati mereka. Saya hanya bersyukur adanya teman langka yang di hadapan saya saat itu masih mengingat gerakan, riwayat sama aktivis. Semoga cerita ini jadi hikmah, dan semoga pula kita bisa mengambil hikmah bahwa pergaulan dan persahabatan tetap harus terjaga dalam situasi, kondisi, status apapun. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.